Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 TI. Kemarin kita sudah berbicara sedikit ya. Mudah-mudahan kabar kalian hari ini sehat walafiat ya. Bapak juga di sini sehat, tetap optimis, kita belajar secara daring. Sesuai dengan materi bahwa kalian akan belajar tentang sistem kendali. Ada yang sistem kendali open loop, ada sistem kendali closed loop. Nah, secara garis besar bahwa sistem kendali itu terdiri dari 3 komponen. Ada input, ada control system, dan ada output. Ada input, ada proses, atau ada juga output. Nah, untuk hal itu sistem kendali itu ada 2 sebenarnya, ada kontrol manual dan juga ada kontrol otomatis. Seperti biasa, ada kontrol manual, kalian bisa mengatur air keran, penguatan radio, penguatan kecepatan kendaraan, itu adalah kontrol manual. Contoh, ketika kita akan menjalankan motor sepeda motor ya, ketika kita ingin kecepatan sekian ya kita batok gitu kan, gasnya kita dikencangkan. Ketika kita mau menurunkan ya kita turunkan lagi. Kalau untuk kontrol otomatis ya otomatis dia tidak ada ini murni semuanya pakai peralatan secara otomatis ya. Misalkan pengontrol pada lift, industri makanan, minuman, robot, dan lain-lain. Setelah itu disinilah ada komponen, ada input, ada proses, ada output. Tadi Bapak sudah bilang bahwa input ada 2, ada control loop terbuka, ada control loop tertutup sebenarnya. Nah ini adalah open dan closed loop. Open loop dan control system menggunakan satu aktuator yang mengontrol proses secara langsung tanpa adanya umpan balik. Nah di sini contoh ketika kita ingin, salah satu open loop itu adalah mesin cuci. Ketika kita setting si mesin cuci, ketika kita mau inputnya kan pakaian bekas ya, output actuating device-nya itu adalah si motor cuci berputar gitu kan. Actuating device-nya ini diproses. Ketika ini diproses sehingga motor berputar, setelah beberapa detik outputnya ada si pakaian yang sudah dikasih air, dikasih deterjen, itu udah ada outputnya ya. Tapi kita tidak tahu outputnya ini adalah sesuai nggak dengan keharapan kita. Misalkan inputnya itu banyak noda-noda. Ketika kita sudah diproses di input itunya, tapi outputnya tidak sesuai, masih noda-noda masih ada ya. Inilah yang disebut open loop tanpa ada feedback. Jadi kita kan harus cuci ulang lagi, itu kan nggak ada feedback. Nah sedangkan kalau closed loop control system itu menggunakan pengukuran sinyal output atau feedback output untuk membandingkan dengan output yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah AC air conditioner. Dimana ketika kita menginginkan, contoh kita menginginkan suhu ruangan ada 20 derajat Celcius. Ketika suhu ruangan 26 derajat Celcius, si AC itu dia akan bekerja sampai menyampai 20 derajat, dia bekerja. Setelah itu ketika selama ketika ada output, selama itu diukur. Misalkan masih dari 30, misalkan asalnya 30 derajat ya, diukur jadi 22. Jadi 25 itu diukur. Nah, ketika ukurannya dia belum tercapai, di setting point-nya adalah 20 derajat, otomatis si kontrol yang ini, comparison control proses, dia terus bekerja. Nah, ketika hasil outputnya sesuai dengan apa yang diinginkan, nah otomatis dia bekerja secara optimal karena di sini ada feedback. Sehingga yang kita inginkan sama dengan yang dikeluarkan. Itulah untuk closed loop. Sedangkan untuk komponen sistem kendali ada namanya set point. Set point itu adalah apa yang kita inginkan. Di sini ada sinyal error controller, ada aktuator. Aktuator itu penggerak ya. Ada plane atau proses, ada ini disebutnya di sini yang di variabel yang diukur ini adalah sistem kendali closed loop. Ini di sini dalam proses juga mungkin ada gangguan, disturbance, itu gangguan ya. Ada variabel yang diukur dengan menggunakan sensor. Terus berputar. Ketika di outputnya sudah oke ya, udah setting ketika yang diinginkan sama yang di outputkan itu adalah sistem kendali open
loop. Oke, lanjut lagi. Di sini ada hal-hal yang harus kita lihat di custom sistem kendali, yaitu variabel yang dikontrol. Apa sih yang kita dikontrolnya? Berupa variabel aktual yang dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan di dalam proses. Nah, ini salah satu yang kita inginkan adalah yang akan kita kontrol, apa yang kita akan inginkan gitu kan. Oke, variabel yang diukur. Nah, biasanya variabel yang diukur jikalau dia adalah di AC, ya otomatis yang diukurnya adalah suhu dengan menggunakan sensor suhu. Kalau dia ingin diukurnya adalah putaran motor, kecepatan motor, dia bisa kadang naik, bisa kadang turun, dia menggunakan torsi motor. Nah, ini ada sensor mengukur kontrol variabel dan menghasilkan sinyal output yang mewakili statusnya. Nah, ini sensornya, ini yang mengukurnya. Misalkan variabel terserah, tadi kan udah variabelnya, misalkan suhu yang ingin diukur. Suhu yang akan diukur, misalkan di sini ya. Maka perlunya adanya suhu, pasti yang dipakainya adalah sensor suhu. Jadi variabel yang diukur apa, sensornya apa. Jadi jangan sampai variabel yang diukurnya suhu tapi dipakai sensor yang berbeda, ya otomatis tidak akan nyambung ya. Feedback. Nah, ini adalah feedback, itu adalah output dari hasil ukur. Dari misalkan dari hasil. Nah, kalau di seperti mesin cuci itu tidak akan ada yang diukur. Ini udah bersih ataupun belum, itu belum. Tapi kalau yang AC ini udah. Dia udah controlling, udah diukur, barulah dia masuk lagi. Oh, dia belum dingin, misalnya masuk lagi. Nah, inilah ada feedback atau sinyal masukan. Terus komponen sistem kendali ada namanya set point, ada error detector, ada sinyal error, ada controller, ada aktuator. Ini otot dari sistem. Ketika aktuator itu ada gerakan biasanya ya. Terserah itu gerakannya mau gerakan berputarnya AC atau gerakan berputarnya motor, apapun itu bentuknya ya. Intinya untuk aktuator itu penggerak. Controller. Nah, ini kalau controller itu adalah otak dari sistem, yaitu menerima error sebagai input, menghasilkan sinyal. Nah, ini adalah kontrolnya CPU-nya kalau kita boleh bilang. Sinyal error yaitu dari gangguan dari berbagai macam hal. Error detector, perbandingan dengan sinyal feedback, menghasilkan sinyal output sesuai dengan perbedaan tersebut. Set point, nah, sesuai apa yang kita inginkan. Tadi contohnya ada suhu ruangan AC. Terus satu lagi komponen sistem kendali adalah variabel yang dimanipulasi berdasarkan fisik yang merupakan hasil dari kerja yang dilakukan oleh aktuator. Plan atau proses objek fisik yang dikontrol. Disturban, gangguan, faktor pengganggu menyebabkan perubahan pada variabel yang dikontrol. Nah, ini disturban itu gangguan. Salah satu contohnya adalah ketika kita melihat bahwa si AC itu dia harusnya bekerja secara, misalkan kita setting 20 derajat. Tapi pas kondisinya di sana itu ada ruangan itu tidak terbuka, dia tidak tertutup. Untuk mencapai setting point itu, otomatis si AC akan bekerja terus. Karena apa? Karena angin yang dihasilkan oleh AC tersebut dia malah keluar. Nah, itu adalah salah satu bentuk gangguan. Ataupun gangguannya itu adalah banyaknya sirip-sirip di evaporator AC itu banyak kotor. Jadi hasil outputnya tidak optimal. Nah, itu adalah salah satu bentuk gangguan. Oke, selanjutnya turntable speed control. Nah, ini turntable speed control. Ini adalah kontrol dengan putaran tadi. Baterai, DC ampli, dia untuk mengatur kecepatan, turntable atau putaran speed dari sebuah motor DC. Dan blok diagramnya direpresentasikan seperti ini. Nah, ini adalah aplikasinya untuk CD player, compact hard disk, compact disk drive. Yang dibutuhkan adalah constant speed of rotation. Jadi kalau yang ini tetap speednya tidak berubah. Oke, ini salah satu bentuk seperti ini karena di sini ada DC amplifier. Terus dia misalkan dikasih tegangannya 8 volt ya. Ini saya mutarnya 8 volt. Ketika dia dikasih tegangannya lebih besar ya otomatis putarannya semakin cepat. Ketika dia dikasih tegangannya kecil, otomatis putarannya juga semakin lambat. Oke, selanjutnya itu ini turntable speed control. Nah, ini di sini udah ada yang ini adalah masih sifatnya adalah open loop dan di sini dia sudah open loop. Maaf, sudah close loop. Di mana hasil putaran ini diukur. Misalkan saya ingin RPM-nya adalah 1000 RPM.
Tapi ketika terbaca oleh tachometer, dibaca oleh tachometer itu alat untuk mengukur sensor yang mengukur putaran itu cuma baru nyampe kita menginginkan 1000, yang baru terbaca adalah 900. Masih kurang 100 lagi RPM-nya. Otomatis si tachometer ini memberikan feedback kepada set point-nya. Maka dari sini masuk lagi ke DC amplifier, dia mengasih sumber tegangan yang sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Dengan seperti itu maka si speednya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini untuk blok diagramnya seperti ini. Ada seperti ini ya. Ini untuk kontrol sistemnya, ini direpresentasikan pakai menggunakan blok diagram seperti ini. Ada amplifier, aktuator, proses. Di sini actual speed. Nah, di sini adalah sensor tachometernya di sini. Seperti itu ya. Nah, ini DC motornya, ketika tegangan masuk, hasil yang diinginkan balik lagi ke sini. Balik lagi ke sensor tachometer. Tachometer itu ada sensor untuk mengukur RPM motor ya. Nah, ini adalah water level counting open loop. Tadi Bapak bilang bahwa untuk seperti mesin cuci. Ini mesin cuci kita set point-nya nggak ada, cuma kita set point-nya berapa lama doang. Hasil kebersihan si mesin cuci kita tidak tahu. Seperti itu ya. Terus ya ini ketika kita mau mengisi air, ini juga sama salah satu bentuk open loop control system. Motor control juga sama. Ini kita tidak ada sesuatu yang kita inginkan. Nah, ini juga sama ya. Ini untuk masih semuanya open loop semua. Symbol of ketika electronic unit ini motor misalkan dengan kecepatan dia armnya nyampe sudut 25-30 derajat seperti itu. Oke. Nah, ini kalau ini udah dikasih dengan closed loop. Ada kontrol, ada aktuator, ada proses, ada sensor, balik lagi. Jadi untuk open loop itu pasti adanya namanya proses, aktuator, controller. Berbeda kalau yang ini ada kontrol, aktuator, proses, balik lagi langsung ada feedback. Seperti itu ya. Jadi yang membedakannya ada feedback. Sedangkan kalau di open nggak ada feedback. Oke. Jadi kalau di open loop nggak ada feedback, sedangkan kalau di closed loop itu ada feedback. Nah, ini feedbacknya. Oke. Nah, ini open loop control system juga sama ini. Closed loop control system. Nah, ini yang tadi, yang ketika tadi pakai keran air, kita cuma handle levelnya seperti ini. Sedangkan kalau ini sudah pakai kontrol otomatis. Ketika dia air penuh, dia mati, buka, menjadi air panas gitu kan. Si air dingin masuk, dipanasin sama heater, ini namanya heater ya, heating. Ketika sesuai yang kita inginkan, kita lihat di sini. Kita bisa lihat kalau di sini kontrol otomatis, kalau ini kan masih pakai manusia. Sedangkan kalau ini sudah pakai kontrol otomatis. Wah, ini misalkan si kontrol uapnya ketika kita settingnya adalah 30 derajat. Ketika udah pecah 30 derajat, si manusia buka uapnya. Tapi kalau ini udah otomatis ketika 30 derajat dia buka sendiri set gitu kan. Seperti itu. Jadi yang ini dengan manual, dengan manusia tetap dia thermal, yang jadi sensornya adalah manusia. Kalau ini adalah dengan menggunakan kontrol otomatis. Itu banyak lah untuk sensor-sensornya. Makanya ntar Bapak akan mengejarkan tentang sensor jenis sensor ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Tetap ntar sebelum ini Bapak akan ngasih pemahaman buat kalian bahwa untuk open loop, closed loop ada perhitungannya. Ntar Bapak akan dikasih lagi ya. Mungkin itu saja dari Bapak, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.